lagi bersama kita di acara Browsing, ngobrol singkat. Nah, di sini kita ada salah satu narasumber, yaitu Bapak Endang Kusnadi, SPDM MPD. Beliau ini merupakan ketua di Perpustakaan SMA Negeri 1 Serangpanjang dan juga guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk kita lanjut ke poin aja, hal-hal mengenai perpustakaan Semanser sebagai pusat ilmu dan literasi. Baik, Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan pada Bapak. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak mengelola perpustakaan? Mengelola perpustakaan kira-kira udah 15 tahun. Lebih lah, 15 tahun lebih. Baik, menurut Bapak, bagaimana tingkat pemanfaatan siswa terhadap perpustakaan? Tingkat pemanfaatan perpustakaan bagi siswa itu sebenarnya cukup antusias. Cuma karena beberapa hal seperti pengembangan buku yang kurang memadai, artinya masih kurang dari koleksi yang diharapkan, yang tertetapkan gitu. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana juga masih perlu lebih komplit lagi, terutama ini masalah layanan perpustakaan bagi siswa kurang familiar lah, kurang nyaman gitu. Artinya karena satu koleksi bukunya kan kebanyakan di sini buku paket, buku pelajaran. Jadi anak sebatas hanya meminjam untuk belajar, kemudian mengembalikan. Jadi tidak semacam kebutuhan untuk buku karya-karya fiksi untuk membaca novel dan sebagainya. Ini yang jadi tingkat pemanfaatan perpustakaan. Kemudian juga sebagian besar koleksi di perpustakaan itu kan hanya buku paket, bukan buku fiksi gitu, buku-buku bacaan yang ini, tapi tidak menjadi kendala yang sangat istilahnya sangat tidak baik lah artinya. Tapi masih antusias, artinya siswa masih banyak berkunjung ke perpustakaan tuh, banyak yang tidak hanya meminjam tetapi juga membaca buku itu banyak juga yang meminjam, kemudian dibaca di perpustakaan untuk sarana pembelajaran. Itu aja mungkin pemanfaatannya yang dirasa cukup sampai saat ini saya masih ada minat masih tinggi lah gitu. Walaupun tidak sesuai yang diharapkan begitu. Iya, Pak. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki perencanaan terdokumentasi ke depan? Apabila ada, apa yang paling menonjol dari perencanaan tersebut? Untuk perencanaan pasti dalam setiap bukan organisasi ya. Artinya sarana perpustakaan setiap ini pasti ada program kerja yang harus dilaporkan setiap tahun gitu ya, per tahun. Kemudian juga yang ditonjolkan dari perpustakaan itu kan yang kalau dulu masih berbasis manual, berbasisnya hanya catatan, peminjam dan pengembalian kan gitu. Kalau sekarang kan prosesnya udah masuk ke dalam proses digital. Jadi supaya perpustakaan itu sebagai perpustakaan yang terotomasi, artinya tidak hanya menggunakan layanan manual tetapi menggunakan layanan digital berbasis teknologi semacam komputer dan internet, supaya anak-anak itu bisa mengakses penelusuran buku-buku yang tidak ada di perpustakaan begitu. Jadi yang ditonjolkan itu dari manual ke berbasis digital. Oh iya, betul, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak melaksanakan promosi dan pendidikan penggunaan perpustakaan? Untuk promosi sementara ini masih menggunakan media WhatsApp dan
grup khusus untuk perpustakaan. Gunanya untuk apa? Untuk menginformasikan tentang keberadaan perpustakaan ini sebagai sarana, bukan hanya sarana peminjam buku, tapi sarana untuk belajar. Belajar dalam arti luas, belajar untuk membaca buku fiksi, buku pelajaran dan sebagainya. Dan tidak hanya belajar itu di kelas saja, tetapi lebih ditonjolkan untuk pembelajaran supaya anak tahu baca buku tidak hanya pelajaran tapi yang lain. Kemudian juga untuk menginformasikan tentang cara-cara peminjaman buku, kemudian mengembalikan buku, kemudian juga ada kartu yang harus diinformasikan juga untuk peminjaman melalui kartu perpustakaan. Selain itu juga yang perlu menginformasikan sebagai bahan bacaan koleksi-koleksi baru yang ada di perpustakaan, buku-buku baru maksudnya begitu. Itu yang promosi yang sementara ini dilaksanakan oleh perpustakaan. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, hal apa yang menjadi kendala utama dalam pengembangan perpustakaan? Apakah kendala itu dapat teratasi? Bagaimana caranya? Kendala yang banyak atau hambatan yang sering ditemui yaitu mengenai pengembangan perpustakaan ke depan ya. Jadi kurangnya koreksi sirkulasi buku, terutama cerita fiksi. Ini masih kurang yang diharapkan. Biasanya kalau untuk perpustakaan yang sudah standar, itu minimal koleksi bukunya harus 1000 judul. Kita masih di bawah itu. Gitu. Kemudian juga hal yang masalah sumber daya manusianya, yang harusnya kan untuk mengelola sebuah perpustakaan itu tidak hanya sebatas tahu, tapi yang memang harus yang profesional, artinya ahli di bidangnya begitu. Soalnya kalau tidak ahli di bidangnya itu akan menimbulkan tidak bisa menginventarisasi tentang buku-buku ya. Kemudian juga yang selain SDM yang harus juga terrealisasinya program supaya terrealisasi kalau misalnya SDM-nya yang baik, yang profesional, yang ahli, efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Juga untuk kurangnya sarana yang kurang memadai, artinya rak-raknya perlu juga buku, kendala yang paling itu. Jadi buku masih banyak disimpan di bawah. Kenapa? Karena memang raknya masih kurang dari yang diharapkan, begitu. Kemudian lemari-lemari juga untuk mobiler dan sebagainya, seperti kursi dan sebagainya ini masih jauh lah gitu. Jauh dari yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Oke, sebelum ditutup, adakah kesan pesan Bapak untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Serang Panjang ataupun masyarakat di luar sana agar senantiasa termotivasi supaya menjadikan generasi Z yang berwawasan tinggi untuk bekal bangsa Indonesia di masa yang mendatang? Jadi untuk kesannya, jadi ini untuk generasi anak-anak yang sekarang yang ada di siswa-siswi SMA Serang Panjang, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, agar perpustakaan ini dijadikan sebagai sarana untuk belajar dan berinovasi gitu. Artinya muncul ide-ide kreatif dan inovatif itu dari perpustakaan. Bagaimana sih menciptakan kita ke depan cara belajar yang baik, cara belajar ini. Kan kebanyakan sekarang itu masih sistem menghafal. Sistem menanyakan ke Google. Kenapa sih banyak yang sarana perpustakaan tidak dijadikan wahana untuk belajar, diskusi gitu. Karena itu harusnya begitu. Jadi tidak hanya di kelas belajar, kadang-kadang teman-teman suka ada yang sinis, kita belajar terus disangkanya terlalu over.
ya, sok pinter dan sebagainya. Padahal kita yang baca, kita yang apa istilahnya, yang menghafal. Kenapa orang lain usil gitu? Karena memang bukan takut, karena merasa apa ya, takutnya nilainya jelek dan sebagainya. Kalau kita kan nggak mau seperti itu kan gitu. Inginnya nilai yang baik kan gitu. Ya kalau belajar kan sudah kebutuhan gitu. Jadi harus sudah suatu kebutuhan yang seperti kita makan lah gitu. Kemudian mindsetnya juga harus di paradigma untuk perpustakaan sebagai untuk sarana meminjam buku dan mengulik itu harus dihapuskan. Kedepannya harus jadikan sarana inovasi dan kreativitas siswa untuk belajar di perpustakaan, begitu aja. Itu yang harus diinikan supaya kenapa proses belajarnya tidak hanya di kelas tetapi di perpustakaan juga sebagai wahana untuk belajar. Sarana pembelajaran itu harus di kelas di mana saja itu untuk sarana pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian juga bisa memiliki umpan balik atau feedback gitu dari siswa itu, Pak, kenapa perpustakaan ini seperti ini, harusnya gini-gini. Nah itu harus ada kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk ke depan gitu. Kenapa sih harusnya kan ada meja, pinginnya Bapak ada meja perpustakaan, belum ini, karena sarana itu yang tadi yang Bapak sebutkan tadi belum bisa terrealisasi dengan baik. Pinginnya meja kayak di tempat-tempat kafe lah gitu, ingin baca seperti itu di lingkungan ini tuh dipasang meja kursi kan gitu, supaya anak-anak itu tidak kemana-mana ya, makan sambil baca buku kan juga bisa di sana kan gitu ya. Itu aja Ya, asik, menambah ilmu baru lagi nih. Terima kasih Bapak Endang atas waktu dan kedatangannya dalam acara ini. Semoga semakin banyak lagi deh peminat siswa-siswi SMA Negeri 1 Serang Panjang untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat ilmu dan literasi ini. Segitu aja dulu ya guys untuk konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah!